Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramji Faris Hamonangan, NIM 233430015. Hari ini kita akan mulai menjelaskan pentingnya memahami manajemen kewirausahaan. Nah, presentasi ini dibuka dengan pengantar dari Bapak Dr. Hadef Henry yang menyambut audiens dengan semangat dan harapan besar pastinya. Ia memulai dengan menjelaskan pentingnya memahami manajemen kewirausahaan, sebuah konsep yang akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang bercita-cita menjadi wirausahawan di masa depan. Menjadi pengusaha sukses, menurut beliau, bukanlah hanya tantangan memiliki mimpi besar atau sekedar harapan, melainkan tentang menguasai dan menerapkan prinsip-prinsipnya, manajemen yang sistematis. Dalam hal ini, Dr. Hadif menyoroti 4 pilar utama dalam manajemen kewirausahaan. Pertama, planning atau perencanaan. Pengorganisasian, kedua atau organization, dan ketiga, pengarahan, directing, dan pengendalian atau controlling. Dari situ ada keempat elemen yang berdasarkan yang membantu mewujudkan ide dan aspirasi menjadi langkah nyata yang dapat diukur dan dievaluasi. Oke, kita masuk tahap pertama. Yang dibahas adalah perencanaan. Bapak Dr. Hadib menegaskan bahwa perencanaan adalah fondasi dari segala aktivitas bisnis yang sukses tanpa perencanaan yang jelas. Seorang wirausahawan hanya akan terombang-ambing seperti di kapal yang harapannya tanpa arah di dalam lautan yang luas. Yang pasti, perencanaan yang efektif melibatkan lebih dari sekedar menuliskan impian atau cita-cita. Ini adalah proses struktur yang memerlukan pemikiran strategis dan keputusan yang berdasarkan riset. Dalam perencanaan, seorang calon wirausahawan harus menentukan dengan tepat tujuan yang diinginkan dicapai, langkah-langkah strategis yang akan diambil, dan sumber daya yang akan diperlukan untuk mencapainya. Tidak hanya itu, perencanaan juga melibatkan analisis alternatif dan evaluasi risiko, yang dimana seorang wirausahawan harus mampu memprediksi kemungkinan, tantangan, dan menyiapkan solusi. Yang sesuai semua ini kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis yang menjadi panduan operasional, memastikan semua langkah yang diambil memiliki arah yang jelas dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Setelah merancang perencanaan yang matang, tahap berikutnya dalam manajemen kewirausahaan adalah pengorganisasian. Di sini, Dr. Hadif menjelaskan pentingnya mengatur semua elemen-elemen dalam bisnis agar berfungsi dengan efisien pastinya. Pengorganisasian melibatkan pembagian tugas yang jelas, menempatkan individu yang sesuai di posisi yang tepat, dan pemberian wewenang yang struktur, yaitu prinsip the right man on the right place, yang sangat ditekankan, di mana setiap anggota tim harus ditempatkan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Pengorganisasian yang efektif memastikan bahwa tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih atau sumber daya yang terbuang sia-sia. Dalam dunia kewirausahaan, kreativitas dan kebebasan berekspresi adalah hal yang sangat penting. Namun, Bapak Dr. Hadif juga menekankan perlu keseimbangan antara fleksibilitas dan struktur dengan menciptakan lingkungan kerja yang tetap terbuka, namun tetap dalam kerangka yang mendukung inovasi. Wirausahawan
dapat memaksimalkan potensi tim mereka. Kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 adalah pengarahan, yang berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi dan mengarahkan timnya agar bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Bapak Dr. Hadif menggarisbawahi bahwasannya sifat dan dasar manusia memang cenderung malas dan memerlukan motivasi yang terus-menerus. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik harus mampu menciptakan lingkungan yang ibaratnya lingkungan kerja yang mendorong anggota timnya untuk berprestasi. Pengarahan yang efektif mencakup tidak hanya pemberian, namun juga penginspirasi yang membangkitkan rasa memiliki, atau kalau disebut sense of belong di antara para anggota tim. Ketika seorang merasa terhubung dengan visi dan misi dari perusahaan, mereka cenderung bekerja dengan lebih antusias dan penuh semangat. Bahkan tanpa diminta pun akan dibuat. Dan di sini Bapak Dr. Hadif juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan antara pemimpin dan tim. Karena hal ini akan menciptakan ikatan yang sangat kuat dan meningkatkan produktivitas kerja. Setelah pengarahan, tahap keempat dalam manajemen kewirausahaan adalah koordinasi. Jadi koordinasi adalah proses penyelarasan semua aktivitas dalam organisasi, baik secara horizontal atau disebut antara rekan sejawat maupun vertikal atau disebut antara pemimpin dan bawahan. Bapak Dr. Hadif menegaskan bahwa koordinasi yang baik adalah kunci untuk memastikan semua bagian bisnis bekerja dengan harmonis. Setiap elemen dalam organisasi harus dapat berfungsi secara sinergis dari awal proses hingga akhir untuk menghindari ketidakseimbangan atau hambatan yang dapat memperlambat operasional bisnis. Koordinasi yang efisien mencakup komunikasi yang jelas dan kerjasama yang solid, yang dimana setiap anggota tim memahami perannya dan bagaimana peran tersebut mendukung tujuan keseluruhan organisasi. Ini memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dan semua pihak bekerja menuju satu tujuan yang sama. Tahap terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian. Kontrol atau pengendalian adalah proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi bisnis untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Pengendalian yang baik memungkinkan seorang wirausahawan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini sebelum menjadi kendala yang lebih besar. Bapak Dr. Hadif menekankan pentingnya membangunkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi secara berkala. Jika ada penyimpangan dari rencana, tindakan perbaikan harus segera dilakukan. Pengendalian yang mencakup pengawasan terhadap aspek keuangan seperti anggaran dan pengeluaran. Untuk memastikan stabilitas bisnis dengan pengendalian yang efektif, seorang wirausahawan dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Oke. Menutup presentasi Bapak Dr. Hadif memberikan motivasi kepada para kita mahasiswa untuk melalui membangun keterampilan kewirausahaan
yaitu membangun jiwa wirausaha mereka sejak dini, yang mendorong mereka untuk tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata dengan merencanakan keuangan, membangun jaringan yang kuat, dan mengolah diri sendiri dengan baik. Para mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menjadi wirausahawan yang tangguh. Bapak Dr. Hadif juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak akan mudah dan memerlukan waktu sangat panjang. Oleh karena itu, ia mengajak para mahasiswa untuk mulai dari skala kecil, namun dengan visi yang besar. Seiring waktu, pasti dengan usaha yang konsisten, dengan dedikasi yang tinggi, mereka dapat membangun bisnis yang berkelanjutan dan sukses pastinya. Dengan menguasai konsep-konsep manajemen yang dijelaskan dalam presentasi ini, para calon wirausahawan memiliki pondasi yang kuat untuk meraih masa depan yang cerah. Bapak Dr. Hadif percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pengusaha yang sukses, asalkan mereka mau belajar, berinovasi, dan terus memperbaiki diri. Semoga ilmu yang dibagikan dalam presentasi ini menjadi bekal yang berharga bagi mahasiswa seperti kita dalam perjalanan mereka menjadi wirausahaan yang handal. Oke, demikian presentasi saya. Sebelum itu, kalau ada kesalahan kata, mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya Ramzi Jun Faris mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.